Ya, ini kembali kami lanjutkan informasi. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Gus Imin merayakan malam pergantian tahun di Kota Batu bertajuk Cangkrukan Malam Tahun Baruan Dek Mbati bareng Gus Imin. Kalau gitu Jason, kita langsung saja ya bergabung dengan rekan kita ada Rona Marina langsung dari lokasi. Rona, selamat malam. Rona, bagaimana kemeriahan perayaan Tahun Baru bareng Gus Imin malam ini? Ya, baik Jason dan Valen, jika pasangannya Anies Baswedan ini merayakan malam pergantian tahun 2024 ini di Yogyakarta dan juga mengenang masa kecilnya, maka calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar ini menghabiskan pergantian malam tahun barunya di Kota Batu Malang, Jawa Timur. Dan agenda ini merupakan agenda dari rangkaian tur Jawa Timur Gus Imin yang kesekian kalinya yang sudah dimulai sejak 28 Desember 2023 dan akan berakhir pada esok hari pada 1 Januari 2024. Nah, Valen dan juga Jason, untuk mengintip nih keseruan agenda internal dari Gus Imin beserta anak istrinya, kemudian ada juga petinggi-petinggi dari PKB. Saat ini saya akan langsung tanyakan sama Gus Imin. Selamat malam Gus Imin. Selamat malam. Ya Gus Imin, ini boleh dijelasin ngapain aja sih Gus malam hari ini untuk menghabiskan akhir tahun 2023? Ya, kebetulan kita lagi ada perjalanan kampanye sekaligus berwisata di beberapa tempat di Malang, Batu, dan kebetulan malam hari ini kok ya pas tahun baru, kita semua sama teman-teman jurnalis dari Jakarta maupun jurnalis daerah, juga komedian, stand up komedi, juga ada teman-teman influencer ngajak ngobrol, ngopi-ngopi ringan sambil menunggu detik-detik tahun baru. Ya santai-santai tapi tetap memikir hal-hal yang perlu dipikir. Nah Gus, ini kenapa sih memilih Malang untuk menghabiskan tahun 2023? Ya karena Malang itu ya kita semua juga udah lama nggak kesini. Yang kedua Malang juga ketika libur ini banyak saudara kita se-Jawa Timur pada ngumpul di sini. Ya akhirnya bisa banyak ketemu orang sekaligus menikmati kota Batu yang dingin dan nyaman. Nah Gus, ini resolusi Gus Imin untuk pribadi sendiri ini seperti apa Gus di 2024? Apalagi kan Gus Imin sudah lama menjadi seorang pemimpin dan nantinya akan menjadi calon pemimpin untuk negeri ini juga. Karena kemarin Pak Anies kan sempat mengatakan bahwa etik itu dimulai dari kepala terlebih dahulu agar bawahannya mengikuti, begitu Gus? Ya, jadi secara pribadi 2023 buat saya adalah tahun-tahun perjuangan. Semoga 2024 adalah tahun-tahun kemenangan. Resolusi buat saya tahun 2024 adalah menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang tertunda sehingga termasuk dalam berbangsa dan bernegara banyak hal agenda-agenda nasional yang tertunda, misalnya soal petani yang tidak terurus harus diatasi dengan cepat di tahun 2024. Dan agenda hari ini Gus, kami kan tadi melihat langsung bertemu dengan para warga, menyapa warga, kemudian juga petani anggrek begitu Gus. Apakah ini juga masuk dalam visi misi Amin yang disebut ekoturisme itu? Betul, betul. Jadi kita punya satu agenda nasional yang real dalam arti potensi ekonomi nasional kita salah satunya adalah ekoturisme. Ekoturisme yang akan kita kembangkan adalah berbasis destinasi yang diharapkan oleh para wisatawan sekaligus melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat setempat untuk menikmati bersama-sama para wisatawan sehingga yang untung pertama kali dari proses ekoturisme ini adalah masyarakat yang ada di sekitar daerah-daerah wisata. Selain keuntungan buat negara, perputaran ekonomi kan, itu keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi kita semua. Masyarakat juga harus mendapatkan prioritas. Di Selekta yang saya datangi tadi pagi, pemilik sahamnya adalah orang sekitarnya yang menikmati keuntungan orang sekitarnya, sehingga wisatawan juga diberi kebebasan misalnya membawa makanan sendiri, karena bagi para pemiliknya itu keuntungan cukup dengan menarik ongkos masuk aja. Nah Gus, terus ini untuk anak muda nih Gus, apa saja pesan-pesannya? Apalagi kan setengah 50% lebih nanti pemilih di 2024 ini anak muda begitu Gus? Ya, anak muda kita ini punya kesempatan yang luas hari ini terutama 2024
supaya merebut peran, karena peran ini tidak boleh ditunggu. 3 hal yang harus disiapkan. Yang pertama, keberanian untuk mengambil peran-peran yang tanpa khawatir saya mampu apa tidak. Pokoknya keberanian untuk mengambil peran apapun yang Anda semua kaum muda anggap paling mungkin. Yang kedua, kita optimis, Amin menang, nanti Amin memberi ruang seluas-luasnya dengan anggaran yang cukup tersedia ya. Kita menganggarkan 5% dari APBN sekitar 150 triliun adalah setahun untuk kaum muda. Tentu akan banyak ruang-ruang akses ya, mau bisnis, mau meningkatkan kompetensi, mau kuliah tambahan di luar negeri, mau kursus di luar negeri, kita siapkan dananya. Sehingga nanti teman-teman yang punya kepastian memilih profesi tertentu, misalnya ambil setahun degree atau non-degree yang ada di luar negeri, tetapi dengan seleksi profesi yang akan ditempuhnya sesuai. Nah yang ketiga, selain peluang itu sangat terbuka lebar dan sudah punya modal keberanian untuk mengambil alih, tentu ini dunia pada umumnya termasuk khususnya Indonesia akan dimenangkan kaum muda, bukan yang lain. Karena apa? Kaum muda itu mudah beradaptasi dengan temuan-temuan teknologi, sementara yang tua ini paling lamban dalam beradaptasi dengan teknologi. Nah, terakhir nih Gus, ini soal debat Capres ini kan akan dilanjutkan lagi yang ketiga kalinya pada 7 Januari nanti, dan ini kan merupakan di tahun-tahun awal 2024 ini. Harapannya dan juga semangatnya untuk Pak Anies gimana nih Gus? Ya tentu saya berharap Pak Anies bisa memenangkan kembali seperti debat yang pertama, dan memenangkan itu artinya gagasan-gagasan penting tersampaikan komplit gitu, yang kemudian menjadi wacana di masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan kalau menang tadi. Yang kedua, tentu mendetilkan dari program-program itu untuk diadu kualitas programnya, baik dengan masyarakat maupun dengan kandidat lain. Yang ketiga, bisa menguji program-program yang ditawarkan kompetitor untuk apakah layak atau tidak. Siap, terima kasih banyak Gus Imin atas waktunya. Siap, selamat tahun baru ya Gus ya. Selamat tahun baru untuk Metro TV dan semua teman-teman yang menjadi pemirsanya. Siap, terima kasih Gus. Assalamualaikum. Nah, itu Valen dan Jason tadi baru saja kami mewawancarai calon wakil presiden nomor 1 Muhaimin Iskandar yang saat ini juga tengah melanjutkan agenda pada malam hari ini untuk pergantian tahun 2024. Apalagi sebentar lagi, sekitar kurang lebih setengah jaman lagi, kita juga akan melakukan countdown untuk menyambut tahun baru 2024. Nah, selain berfokus pada kampanye, Gus Imin juga menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan juga berfokus untuk menyemangati pasangannya Anies Baswedan untuk debat ketiga di tanggal 7 Januari 2024 mendatang. Demikian Valen dan juga Jason, kembali ke Anda di studio. Rona Marina, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Batu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.